Nurhaliza dari Prodi PPSI semester 5 kelas D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat, yaitu tentang proposal bahasa yang berjudul Tindak Tutur dalam Video Podcast Ruang Sandi pada Media Sosial YouTube. Di sini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1, bab kedua, dan bab ketiga. Di bab 1 yaitu terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya di latar belakang masalah. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri sesuai dengan yang dijabarkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 tahun 2016. Berkomunikasi merupakan kebutuhan setiap manusia, tentunya bergantung pada lingkungan dan manusia itu sendiri. Manusia berperan sebagai lawan tutur. Tindak tutur merupakan analisis bidang pragmatik, di mana tindak tutur itu sendiri merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari aspek pemakaian bahasa atau yang biasa disebut dengan tuturan. Nah, pada zaman seperti saat ini kita ketahui zaman sudah canggih. Nah, terdapat banyak podcast yang ada di berbagai sosial media. Podcast sendiri itu tidak asing bagi kita sendiri, terutama bagi kalangan anak muda. Karena sudah banyak yang melakukannya. Pada saat seperti ini, podcast berkembang sangat pesat dan diminati karena para YouTuber melakukan podcast di kanal YouTube mereka masing-masing. Karena banyak diminati oleh para masyarakat, sehingga para YouTuber di Indonesia membuat video podcast yang cukup menarik sehingga banyak yang menontonnya. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini saya menjabarkan rumusan masalah, 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah bentuk tindak tutur yang digunakan pada podcast Ruang Sandi di YouTube. Dan yang kedua yaitu bagaimanakah bentuk dan makna tindak tutur asertif, diretif, komisif, dan ekspresif pada podcast Ruang Sandi di YouTube. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini juga ada 2, yaitu yang pertama mendeskripsikan bentuk tindak tutur yang digunakan pada podcast Ruang Sandi di YouTube. Dan yang kedua yaitu mendeskripsikan bentuk dan makna tindak tutur asertif, diretif, komisif, dan ekspresif pada podcast Ruang Sandi di YouTube. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat itu sendiri ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat praktis terdapat manfaat bagi peneliti dan manfaat bagi mahasiswa. Selanjutnya masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang kajian pustaka. Nah, di bab kedua ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama landasan teori, yang kedua hasil penelitian yang relevan, dan yang ketiga kerangka fikir. Yang pertama landasan teori. Di sini saya memaparkan di landasan teori yaitu mengenai pragmatik, tuturan, tindak tutur, jenis-jenis tindak tutur ekspresif, dan yang terakhir wujud tindak tutur. Selanjutnya yaitu hasil penelitian relevan. Sebenarnya tidak hanya satu yang saya jabarkan di dalam proposal. Sebenarnya ada 3 hasil penelitian relevan yang saya masukkan di proposal saya. Namun di sini saya akan memaparkan 1 hasil penelitian yang relevan yang terdapat di proposal saya, yaitu di skripsi Alfian Richard Septiawan pada tahun 2013 yang berjudul Tindak Tutur Perlokusi dalam Dialog Pemrograman Java di Trans 7. Penelitian Alfian Richard Septiawan difokuskan pada bentuk tindak tutur perlokusi dan jenis tindak tutur perlokusi. Adapun hasil penelitian menemukan 5 jenis tindak tutur
berlokusi pada percakapan para tokoh opera Java di Trans 7, yakni ada representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Mungkin kalian bisa langsung dilihat di samping saya. Itu merupakan contoh, itu merupakan bentuk kerangka pikir yang dari proposal yang sudah saya buat. Mungkin akan saya paparkan sedikit. Itu yang pertama dari atas dulu, yaitu tuturan pada podcast Ruang Sandi di YouTube. Nah, selanjutnya dibedakan menjadi dua, yaitu wujud tindak tutur ekspresif dan wujud tindak tutur ekspresif yang dominan pada podcast Sandiaga Uno di YouTube. Nah, selanjutnya ditarik kesimpulan, yaitu wujud tindak tutur ekspresif dan wujud tindak tutur ekspresif yang dominan pada podcast Sandiaga Uno di YouTube. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, pada bab 3 itu sendiri terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, instrumen penelitian. Yang ketiga, sumber data. Yang keempat, metode dan teknik pengumpulan data. Dan yang kelima, metode analisis data. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bukanlah penelitian dengan angka-angka, melainkan berupa penjelasan dan uraian sesuai dengan masalah yang diteliti pada proposal ini. Yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Instrumen penilaian bisa berupa alat seperti format data, alat perekam, dan sebagainya. Bahkan si peneliti sendiri bisa bertindak sebagai instrumen penilaian kalau proposalnya itu merupakan yang proposal lapangan, karena si peneliti itu bisa terjun langsung dalam menghimpun atau mendata semua data-data yang ada di lapangan. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber data. Pada sumber data penelitian ini terdapat adalah dari video podcast di YouTube dengan nama kanal YouTube Ruang Sandi oleh Pak Sandiaga Uno sebagai pembawa acara podcast tersebut. Sumber data lainnya juga dari buku dan jurnal ilmiah online maupun offline. Selanjutnya, metode dan teknik pengumpulan data. Nah, pada proposal yang saya buat ini terdapat 2 metode dan teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama studi pustaka dan yang kedua dokumentasi. Di mana di studi pustaka yaitu saya mengambil dari buku-buku, jurnal maupun penelitian terdahulu serta artikel maupun online maupun offline. Nah, selanjutnya di dokumentasi yaitu saya mengambil dari transkrip dialog dalam video podcast Ruang Sandi di YouTube. Nah, selanjutnya yaitu metode analisis data. Di sini ada 3 tahapan pada metode analisis data, yaitu yang pertama mengumpulkan dan mempersiapkan data, yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data yang akan dijabarkan di proposal. Nah, yang kedua mengklasifikasikan data, jadi mengelompokkan data-data sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu menganalisis data. Selanjutnya data-data yang sudah dikelompokkan, selanjutnya itu dianalisis data-data tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di video presentasi mengenai proposal bahasa yang saya buat. Mungkin terima kasih untuk dosen pengampu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.